Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya viewer di channel ini. Kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Beberapa waktu lalu ini ada request dari saudara kita namanya Mas A. Sayang ini tempatnya tidak dia sebutkan. Ini dia requestnya langsung masuk ke jaringan pribadi WA ya, WA ke nomor WA. Jadi tidak di komentar ya, tidak di kolom komentar, dia langsung WA dari Mas A, tapi sayangnya dia tidak sebutkan dari kota mananya ini. Begini WA-nya. Assalamualaikum Gus, tolong dikaji terjemahan Quran surat Al-Baqarah, surat 2 ini, maksudnya surat Al-Baqarah ya, surat kedua, nomor ayatnya 54. Apa benar pertobatan kepada Allah zaman Nabi Musa dengan bunuh diri? Terima kasih. Oke, sehubungan dengan request itu, maka judul kajian kita pada hari ini adalah siapa yang dibunuh? Siapa yang dibunuh? Ya, ini begini dia, Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomor 54 gitu. Siapa yang dibunuh? Ini ya, aku ulangi lagi. Siapa yang dibunuh ya? Ini dalam kurung Quran surat 2 54. Oke, memang surat ini banyak sekali ditafsirkan oleh para penafsir ya. Dan kalian bisa lihat di Google lah, itu banyak sekali penafsir-penafsirnya, dan aku secara apa ya, secara pemikiran ndak setuju dengan penafsir itu. Tapi bagaimanapun ketidaksetujuanku itu, sebaiknya kita ikuti dulu uraiannya ya. Kalau kita membicarakan ayat ini, maka kita harus bicarakan pertama itu dari sini, supaya kita dapat cara pandang behind screen-nya bagaimana ini, supaya nanti kita tidak salah ketika memahami pesan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 54 ini ya. Maka dia dimulai dari Quran surat Al-Baqarah ya, suratnya 2, dimulai dari 51 ya. Jadi kita baca dulu di situ ya, dari 51. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam ya. Kemudian kami Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu, maksudnya Bani Israel ya, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kepergiannya itu maksudnya kepergian Kanjeng Nabi Musa. Nanti perginya untuk apa gitu, nanti kita ikuti aja jalan ceritanya. Itu yang 51, kemudian yang 52 ya.
Bentar, supaya nggak kering ya. Aku tutup. Yang 52. Kemudian kami maafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Jadi kezalimannya itu dimaafkan di 52 ya, agar bersyukur. Kita lanjut ke 53. 53 ya. 53. Dan ingatlah ketika kami di sini Allah ya, memberikan kepada Musa, kanjeng Nabi Musa maksudnya, kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Ya. Kemarin kita sudah diskusikan tentang hidayah ya, atas request teman kita yang lalu. Hidayah itu ya, petunjuk itu ya apa ya? Kalau kita edisi kita sekarang Al-Qur'an, kalau dulu Torah ya. Aku ulangi, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab, maksudnya Torah dan furqan itu sebagai pembeda ya, agar kamu memperoleh petunjuk ya. Jadi hidayah itu dalam era kanjeng Nabi Musa itu ya petunjuknya lewat Torah itu. Oke, itu yang 53. Sekarang yang 54. Nah, ini yang sedang kita diskusikan. Yang 54. 54. Aku kasih warna supaya gampang. 54. Ini inti diskusi kita ya. Begini. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha menerima tobat, maha penyayang." Jadi terjemahannya di situ diperintahkan bunuhlah dirimu. Sini ya. Bunuhlah dirimu. Ya, ini fiilnya ini amr, perintah ya. Makanya judul kita siapa yang dibunuh gitu ya. Siapa yang dibunuh? Atau ini kurang nanti kurang keren ya. Ini judul utama, maka aku ganti huruf besar ya. Huruf besar. Siapa ya? Siapa yang dibunuh? Nampak kan deh? Siapa yang dibunuh, siapa dalam Quran surat Al-Baqarah surat 54 ini, ayat 54 ini ya. Kak ulangi sekali, ini 51 ini ya. Ditinggalkan selama 40 hari ya. Lalu kemudian sebentar. Di sini 40 malam ya, yaumul sorry. Lailatan ya, lailatan. 40 ya, 40 malam. Di sini ditinggalkan 40 malam ya. Lalu mereka melakukan perbuatan zalim ya, dengan membuat sesembahan anak sapi. Kemudian di ayat 52-nya dimaafkan sama Gusti Allah Agung ya. Dimaafkan ya. Kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Oke. Terus di 53-nya dan ingatlah, berarti ini sudah turun dari gunung. Nanti kalau aku baca semuanya nanti kamu tahu kemana berhentinya ya. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Berarti ini sudah selesai, sudah dikasihkan ya. 40 hari tadi ya. 40 malam tadi. Setelah itu di sini ya. Jadi kezoliman itu dilakukan ketika ditinggal 40 malam. Ya, karena melakukan kezoliman itu maka, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu.
Dia akan menerima tobatmu, sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Gitu. Oke. Di sini yang jadi masalah, apakah Nabi itu menyuruh kita membunuh diri ya? Di sini yang sering terjadi pertanyaan. Maka judul kita, siapa yang dibunuh di sini ini? Ya. Oke. Sebelum ke sana, aku akan cari lagi informasi ya. Kanjeng Nabi Isa menerima permulaan wahyu ya. Itu bisa dilihat nanti di Quran surat Toha. Jadi kita kolaborasi dulu ya. Di Quran surat ini supaya warnanya jelas ya. Ini gini ya. Sekarang kali ini suratnya panjang-panjang ini ya. Quran surat Toha. Ini surat ke-20 kalau nggak salah ini. Iya, 20. Surat Toha 20, kita mulai ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ya. Jadi kalau di Al-Qur'an itu dikatakan kisah, itu peristiwanya itu faktual, bukan perumpamaan ya. Ya, ini dengan tegas dikatakan, dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Nah, berarti itu peristiwa ini faktual, terjadi, empiris. Gitu loh ya. Karena kadang-kadang Al-Quran itu dia langsung masuk ke ceritanya tanpa ada pengantar apa, nggak ada kata-kata kisah, itu bisa jadi itu perumpamaan. Coba nanti kamu lihat ketika bagaimana Kanjeng Nabi Musa bertemu dengan Kanjeng Nabi Khidir. Ya, coba kamu cermati di sana. Apakah itu sesuatu yang faktual? Apakah itu sesuatu yang metafor, perumpamaan? Kalau ini jelas dia faktual karena dan apakah ya, telah sampai kepadamu kisah Musa ya. Oke. Berikutnya yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ini dikatakan begini. Ketika Musa melihat api, lalu ia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu tinggal di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat itu." Itu ya, ditinggal. Nah, dalam rangka ditinggal inilah nanti terjadi perbuatan zolim itu. Ya, ditinggal 40 malam itu. Oke. Sekarang yang ke-11. Ya. Maka ketika dia mendatanginya, maksudnya ke tempat api itu, dipanggillah, "Wahai Musa." Siapa yang manggil? Allah, ya. Terus dia dipanggil ya. Maka ketika dia mendatanginya, maksudnya Musa, Kanjeng Nabi Musa ke tempat itu, dia dipanggil, "Wahai Musa." Gitu kan. Lalu dilanjutkan di surat yang ke-12. Ya. Yang ke-12. Sungguh aku adalah Tuhanmu. Ya, jadi Allah memperkenalkan diri. Aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskanlah kedua terompahmu, ya. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Gitu. Oke ya, ini untuk sementara Robbak. Sebetulnya lebih enak aku terjemahkan gini aja lah. Sungguh aku ini adalah Rob, ya, Robmu, ya. Kok di sini Tuhanmu, ya. Nanti Rob itu nanti bisa pembimbing, ya, bisa pendidik, bisa pengajar gitu ya, macam-macam. Jadi supaya nggak parsial, Robmu gitu aja lah ya. Artinya Tuhan itu dari Rob terjemahnya, bukan dari yang ilah ya. Kalau ditarik ke original teksnya. Oke, itu yang ke-12. Sekarang yang ke-13. Oke, ini panjang ini ya, yang ke-13. Yang ke-13, dan aku telah memilih engkau, maksudnya Kanjeng Nabi Musa, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu gitu.
Berikutnya di yang ke-14. Ya, yang ke-14. Sungguh aku ini Allah. Jadi kita tahu kalau yang maha hidup ini, yang menjadikan langit dan bumi itu punya nama Allah itu ya karena dia memperkenalkan diri ini. Sungguh aku ini Allah. Itu nama Allah itu, bukan sebutan. Ya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada ya ilah itu penggerak kehidupan ya. Maka di sini ini Tuhan juga, tapi Tuhan yang ilah. Maka aku supaya kalian nggak rancu, sungguh aku ini Allah, tidak ada ilah selain aku, gitu aja dah ya. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Sembahlah aku itu artinya hidup patuh menurut aturanku, gitu ya. Kita kadang-kadang sembah itu ya sederhana seperti ini ya, padahal tidak sesederhana itu ya. Tidak berdiri, ruku, sujud itu kan amalan ketika kita sholat itu ya menyembah juga. Cuman tidak dimaknai secara sempit sholat itu aja, tidak. Kalau lebih luas ya seluruh kehidupan ketika kita hidup dalam aturan Allah itu mengabdi. Nah gitu loh. Ada orang bilang bahwa hidup itu adalah ibadah kan gitu kan. Jadi untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah gitu. Jadi sesembahan itu berhubungan dengan pengabdian. Oke, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, artinya sholat itu dulu sudah ada, cuman bagaimana pelaksanaannya itu yang kita tidak menemukan gambaran yang jelas. Apakah secara syariat sholat kita, taruhlah secara gerakannya sama seperti sholatnya zaman di era Kanjeng Nabi Musa, itu kita tidak menemukan data ya. Oke. Kemudian ini di surat Al-A'raf. Ini panjang ini, aku baca dulu supaya kalian tahu nanti anunya, apa namanya itu, behind screen-nya. Ya. Quran surat Al-A'raf surat 7 kalau nggak salah ini ya. Kita mulai nanti di surat yang ke-138 ya. Begini. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu ya, bagian utara dari Laut Merah ketika mereka sampai kepada satu kaum yang tetap menyembah berhala. Jadi ketemu kaum yang tetap menyembah berhala. Mereka, maksudnya Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh." Gitu. Bayangkan bagaimana. Jadi ya, bagaimana apa ya, suatu bangsa yang disebut Israel itu minta dibikinkan Tuhan itu loh. Kan memang bangsa ini bangsa-bangsa yang ya dengan karakter seperti itu layaklah dijadikan percontohan kan, idol ya. minta dibikinkan Tuhan sama Kanjeng Nabi Musa ya, karena ada bangsa lain punya Tuhan gitu loh. Ini sejarahnya gini, mereka kehilangan identitas. Kalau kemarin kan itu dijajah di Babel ya, dijajah di Babel. Nah, kalau yang ini yang dijajah di perbudakan di Mesir, dan ini era setelah keluar dari Mesir ya, era keluar dari Mesir gitu ya. Nah, dalam perjalanan ketemu kaum penyembah berhala lah. Orang Israel minta kepada Musa untuk dibikinkan Tuhan. Mungkin lihat orang nyembah-nyembah, dia pingin juga nyembah-nyembah untuk bikinkan Tuhan gitulah. Kira-kira. Sampai-sampai sama Kanjeng Nabi Musa dijawab, "Sungguh kamu orang yang bodoh." Gitu. Oke, itu 138. Sekarang yang 139. Jadi kita dapat satu gambaran ya. Ini ketika sudah lepas dari jajahan Fir'aun ya, keluar dari Mesir ini. Sekarang 139.
Sesungguhnya mereka akan dihancurkan, maksudnya kepercayaannya ya, yang dianutnya dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dihancurkan. Apanya yang dihancurkan? Kepercayaannya, ya. Ini yang dihancurkan kepercayaannya, ya. Kepercayaan itu dalam kurung ya. Ditafsirkan di sini kepercayaan yang dihancurkan. Jadi bukan orangnya. Ya, hati-hati. Siapa yang dibunuh? Ya. Ini sudah sedikitnya sudah dapat gambaran lah di sini ya. Oke, sekarang yang 140. Artinya itu tidak akan menjadi abadi, akan dihancurkan gitu loh ya. Penyembah-penyembah patung itu. Sekarang 140. 140, dia Musa berkata, pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah? Ya. Padahal dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat. Nah, ini aku nggak setuju yang tanda kurungnya pada masa itu gitu. Enggak, ini pada masa itu tambahan si penerjemah. Ya silakan saja si penerjemah mungkin punya cara pandang seperti itu, kalau aku enggak. Jadi sampai sekarang pun ya kita bisa nampak kelebihan-kelebihan dari bangsa Israel ini ya. Jadi bagiku tidak terlalu, bukan sesuatu yang sulit untuk mengakui kehebatan, apalagi itu yang menyatakan Gusti Allah Agung ya. Memang unggul bangsa Israel itu, memang hebat, sampai sekarang pun ada. Jadi tidak terbatas pada waktu itu. Contohnya gampang saja sih, bagaimana seorang George Soros itu bisa menggoyang perekonomian dunia. Satu orang Yahudi Israel. Itu kan berarti mereka memang punya kehebatan gitu. Jadi nggak perlu kita harus mempersempit, oh itu dulu hebatnya gitu. Enggak. Bagaimana kita, kalau aku lebih bersikap ya mengakui apa adanya gitulah. Kalau memang begitu ya kita harus akui begitu, ngapa harus diingkari gitu. Jadi aku tidak setuju kalau dikatakan pada masa itu bahwa Israel itu diunggulkan ya. Enggak, pada masa sekarang pun masih dilebihkan ya atas segala umat. Oke, itu yang 140. Kemudian yang 142 ya. Ini maraton kita ya. 142. Makanya aku susun begini. Kalau aku susun begini habis ini untuk nulis. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa ya. Maksudnya apa sih yang dijanjikan itu? Ya Torah itu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam. Ini yang aku tanyakan kemarin. Al-Quran sering mengatakan begini. Begitu juga tentang tahun ya. Kenapa nggak langsung 40 malam gitu? Tadi di atas kan 40 malam kan, dia langsung dijanjikan 40 malam. Loh, di sini nggak, dia di breakdown 30 malam ya. Dan disempurnakan 10 malam. Kemarin ada yang menjawab karena itu hitung-hitungan tentang perselisihan antara Komaria Samsia. Aku melihatnya itu bukan suatu jawaban yang artinya aku masih belum terima jawaban itu gitu loh. Kenapa kok jadi begini? Seperti kita lihat tentang cerita Ashabul Kahfi, itu kan tidak dibulatkan itu. Dibagi dua, seperti ini dibagi dua, tidak langsung dibulatkan. Memang tadi di surat Al-Baqarahnya dibulatkan 40 malam, tapi di sini tidak ya. Aku baca lagi. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 malam. Nah, kan di breakdown dia. Dan kami sempurnakan jumlahnya malam itu dengan 10 malam. Nah, berarti 40. Kenapa ya sering demikian gitu? Maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah ya, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ketika Kanjeng Nabi Musa ya akan meninggalkan, yang nanti selama 40 malam ditinggalkan untuk menerima Torah ya, itu dipercayakan kepemimpinannya itu sementara kepada saudaranya Harun ya, Kanjeng Nabi Harun maksudnya. Oke, sekarang kita lanjutkan 148. Lompat ini dia ya. 148. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ya. Ini di terjemahan ini di dalam kurung Musa ke Gunung Sinai ya. Terus ada lagi ke Bukit Tur. Jadi dijadikan satu aja lah, Tur Sinai gitu ya. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa
dalam kurung Musa ke Gunung Sinai atau Tur ya, atau Tur Sinai tadi itu, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh. Melenguh itu gitu ya. Kalau sapi melenguh, lembu itu melenguh. Kami kalau di Siantar dulu di Sumatera Utara bilangnya lembu. Kalau di sini sapi ya. Melenguh, kalau harimau mengaum, kan begitu ya. Kalau kucing mengeong. Ini melenguh. Jadi bisa melenguh patungnya itu dari perhiasan emas ya, di sini dalam kurungnya emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjuki jalan kepada mereka? Perhatikan kata jalan ya. Aku sudah berulang kali ingatkan, jalan itu jangan diterima sebagai tekstual jalan seperti jalan Sutomo, jalan Dr. Cipto, bukan. Jalan itu adalah ajaran ya, yang menyelamatkan kita dari kehidupan kelak sehingga sampai kepada Sirotol Mustaqim, itu berjumpa dengan kenikmatan yang Allah akan berikan ya. Tapi itu sebetulnya di dunia juga kita akan merasakan nikmat apabila kita hidup dalam hukum Allah ya. Itu pernah kita bahas tentang membahas tentang jannah ya. Jannah itu tidak harus nanti, sekarang juga sudah ada gitu. Oke, itu sudah pernah kita bahas. Aku ulangi lagi ya. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sesembahan. Mereka adalah orang-orang yang jalan, orang-orang yang zalim. Tidak dapat menunjukkan jalan itu artinya ya mana mungkin ya. Ya memang banyak Tuhan, kalau aku gampang pakai bahasa Indonesianya ya, atau banyak ilah atau banyak rob. Tapi yang memberikan ajaran yang benar itu adalah Allah gitu loh. Sedangkan Tuhan-Tuhan lain itu tidak memberikan ajaran yang benar. Kalaupun dia bisa memberikan ajaran. Ya. Duit itu bisa jadi Tuhan loh. Jangan lupa. Tapi dia tidak memberikan ajaran, tidak mampu memberikan ajaran. Tahta itu bisa menjadi Tuhanmu. Ya, tapi dia tidak akan memberikan ajaran. Itu bedanya. Kalau Allah itu ilah dan Rob yang memberikan ajaran dan ajarannya itu benar, mustaqim ya. Sirotolnya itu sirotol mustaqim. Oke. Kita lanjut lagi ya, yang 150 ya. Aku kasih tanda ini, nanti aku perlu dengan ayat ini. 150 ya. 150 ini ya. Nanti hubungannya dia dengan yang 51 dan 52. Kalau ini pokok yang kita bicarakan ya. 150. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati ya, karena sudah menyimpang tadi ya dari jalannya, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku, selama ditinggal ya 40 malam. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Gitu. Jadi ditanya, kamu itu apa mau mendahului janji Tuhanmu? Gitu. Musa pun melemparkan lauh, maksudnya lauh itu lempengan Torah itu, dan memegang kepala saudaranya Harun. Pegang ini kepalanya, diangkat ini ya, sambil menarik ke arahnya ya, diangkat ini. Berkata, wahai memegang kepala saudaranya itu Harun sambil menarik ke arahnya. Maka Harun berkata, wahai anak ibuku, maksudnya itu meredam kemarahan Kanjeng Nabi Musa dengan menggunakan narasi yang halus. Wahai anak ibuku, ya, bukan wahai saudaraku. Wahai anak ibuku, lebih halus karena ini Kanjeng Nabi Harun tahu bahwa Kanjeng Nabi Musa marah berat ini ya, maka harus didekati secara halus. Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Gitu.
Kenapa marah kepada Harun, Kanjeng Nabi Harun? Karena waktu ditinggal 40 hari yang diamanahkan untuk menjaga bangsa Israel itu adalah Kanjeng Nabi Harun. Nggak taunya Kanjeng Nabi Harun itu tidak sanggup karena kemokongan ya, mokong, bandelnya orang Israel itu mereka bikin patung anak lembu itu ya. Oke, ini perspektif Al-Quran. Sekarang kita perspektif Bible, Perjanjian Lama. Ya. Ini satu sisi ya. Ini perjanjian terakhir ya. Perjanjian akhir ya. Sekarang kita di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ini persis sekali ini ya. Kita di Keluaran 3:24. Buka Bibelmu ya. Keluaran 3:24. Diterimanya itu dari tangan mereka ya. Maksudnya ini nanti bicara tentang patungnya itu ya. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, maksudnya ditata itu ya. Dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkata mereka, "Hai Israel, ini Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Nah, sama tadi kan, seperti di Al-Quran kita mendapatkan gambaran, ini era setelah keluar dari Mesir, setelah diperbudak di Mesir ya, dijajah ya, mereka keluar, sudah selamat dari kejaran Firaun ya. Jadi dikatakan begini, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Maksudnya dibentuklah tubuhnya ya seperti anak lembu ya. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir." Ya. Jadi yang nuntun itu anak lembu. Padahal mereka tahu anak lembu itu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Ini anak lembu. Oke, sekarang Keluaran yang 3:25. Sekarang 3:25 ya. Tadi 3:24. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mesbah itu ya. Mesbah itu meja persembahan gitu ya. Di depan anak lembu itu, berserulah Harun katanya, "Bersorak hari raya bagi Tuhan." Oke, sekarang yang Keluaran 3:25. 3:24, 3:25, 3:25, sekarang 3:28. Lompat-lompat memang ya. Aku ambil yang penting-penting aja karena kalau semua panjang ini. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu. Nah, jelas toh. Ketika mereka sudah menggunakan patung anak sapi sebagai sesembahan, sudah menyimpang itu. Seperti di ayat 8 ya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Jalan loh ya. Kembali lagi di sini juga menggunakan kata jalan, di Al-Quran juga jalan, itu artinya ajaran, bukan jalan Doktor Cipto gitu, bukan. Jalan Sisingamangaraja, bukan itu, tapi ajaran ya. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Jadi lain yang menolong, lain yang disanjung. Ini kacaunya Israel ya, ketika ditinggal Musa. Sekarang Keluaran 32:19 ya. Keluaran 32:19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Berarti kan Nabi Musa sudah turun gunung ini. Torahnya sudah diterima ya. Jadi dilihat menari-nari gitu ya. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya, nah kan sama persis kan seperti yang di Al-Quran.
dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu, ya. Jadi ngamuk besar, marah besar, marah berat. Sekarang yang ke-20. Yang ke-20. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, dijadikan tepung kembali gitu ya. Kemudian ditaburkannya sebentar. Assalamualaikum. Nanti aku telepon balik, aku lagi syuting ini ya. Sorry. Nanti aku telepon balik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara kita yang 20 tahun hidup di Saudi Arabia dan kemudian juga kebetulan atau tidak ya, keturunan Arab. Jadi beliaunya menguasai bahasa firman Al-Quran dan bahasa Arab budaya gitu ya. Aku sering diskusi tanya dengan beliaunya ini, Mas Ah. Namanya Mas Ah ya. Awi kanunya, apa inisialnya. Oke, aku lanjutkan. Keluaran 32:20 ya, sampai 20. Sebentar, Keluaran 20. Sesudah itu diambilnya anak lembu, yang dibuat mereka itu dibakarnya dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Ya. Jadi dihancurkan, suruh ngombe, minum ini Tuhanmu ini. Ini yang kamu anggap Tuhan, ini kamu minum gitu. Itu sebetulnya perang psikologis ya. Itu lo bisa kamu minum, kamu anggap jadikan Tuhan gitu loh maksudnya ini ya. Oke, berikutnya yang 20, yang 24. Yang 24 ya. Yang 24. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya, mereka memberikannya kepada aku dan aku melemparkan ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Nah, itu maksudnya proses pembuatan anak lembu tadi ya. Yang ke-32, 35 ya. Sekarang yang ke-35. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka menyuruh membuat anak lembu buatan Harun. Nah, di sini yang beda. Kalau di kitab Keluaran ini yang membuat anak lembu itu Kanjeng Nabi Harun. Ya, nanti kalau dalam perspektif Al-Qur'an bukan, nanti akan muncul tokoh Samiri. Ya. Beda sudah di sini. Tapi yang menarik, nanti ada yang menarik yang perlu kita diskusikan ya. Oke, itu sudah selesai. Begitu gambarannya. Sekarang kita mulai diskusikan. Kita diskusikan di ayat pertama. Ya, di ayat pertama yang kita kaji itu begini. 51. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu, Nabi Israel maksudnya, menjadikan patung anak sapi setelah kepergiannya dan kamu menjadikan orang yang zalim. Pertanyaan saya, zalim atas mana? Di 51 ini. Zalim itu kan pelanggaran hukum, sedangkan Kanjeng Nabi Musa itu belum menerima hukum. Hukumnya masih di sini, di 53 ini. Sekarang ini zalimnya bagaimana? Begitu juga di Keluaran ini sama. Kan ini prosesnya Kanjeng Nabi Musa akan meninggalkan bangsa Israel naik ke atas gunung ya, untuk menerima Torah. Artinya hukum itu kan belum diterima. Seseorang itu bisa dikatakan melanggar hukum kalau hukumnya sudah ada. Misalkan ada undang-undang kamu pakai helm. Setelah undang-undang itu disampaikan, dipublis, dan mereka ada orang tidak pakai helm, maka dia bisa dikatakan melanggar atau perspektif teologisnya zalim. Tapi kalau undang-undangnya belum, tidak bisa dikatakan. Jadi ke tahun 70, kalau kita tidak pakai helm, atau tahun 80-an lah ya, helm itu mulai tahun berapa ya? Tahun pertengahan 80 ya. Ya udahlah tahun 70. Tahun 70 kita pergi nggak pakai helm tuh nggak dikatakan melanggar. Dalam perspektif agama, teologis tidak bisa dikatakan zalim. Karena undang-undang pakai helm belum ada. Sama seperti ini.
51, 52, dia disebut dolim. Dolim atas apa? Karena undang-undangnya itu baru turun di sini, belum diterima. Kan masih ditinggal pergi. Begitu juga perspektif di sini, di kitab Keluaran ini. Ya, sama ini. Ini perjanjian lama. Ya. Perjanjian lama, perjanjian akhir. Ya. Ini di Bible ini, kitab Keluaran, ini di Al-Quran. Ini sama. Perspektifnya ditinggal oleh Kanjeng Nabi Musa. Ya, selama... Kalau di sini nanti 40 hari 40 malam, ya. Kalau di sini 40 malam, ya nantilah itu kita diskusikan tentang hari dan malamnya, ya. Yang jelas angka 40 bermain di angka 40 dia. kayak kurs valuta asing, ya. Bermain di angka 40, misteri sebetulnya angka 40 ini, ya. Angka 40 ini ada apa sih, ya? Kanjeng Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul usia 40. Ini 40. Terus sama orang barat ditiru, life begin at 40 katanya. Nggak mungkin Al-Quran dan Bible ini meniru orang barat, nggak mungkin. Orang barat lah yang meniru adanya fenomena 40 ini, maka dibuatlah sebuah katakanlah kata-kata mutiara, life begin at 40, bahwa kehidupan itu dimulai pada usia 40. Ya itu intermezzo aja lah. Tapi kenapa? Zolim atas yang mana? Ini loh. Zolim atas yang mana? Kan undang-undangnya belum ada. Ini belum menerima Torah. Apa bisa dikatakan melanggar Torah? Orang Torahnya aja belum diterima. Peristiwa ini terjadi, Kanjeng Nabi Musa masih berangkat ke atas mau menerima Torah. Kok di sini dikatakan zolim membuat patung anak sapi? Begitu juga sama dengan di Keluaran ini. Ceritanya sama. Ditinggal, ya. Terus akhirnya minta Tuhan tadi itu, minta dibikinkan Tuhan, nggak dibikinkan, ya. Akhirnya setelah ditinggal, bikin patung anak sapi, sama. Lah terus bikin patung anak sapi itu Tuhan murka di sini. Di sini disebut zolim. Zolim atas hukum yang mana? Zolim itu terjadi atas pelanggaran hukum. Hukumnya belum ada. Coba kamu jawab, bisa nggak? Coba kamu renungkan. Jadi kalau ngaji itu yang temenan gitu loh, ya. Aku sudah kupas tuntas, ya, sudah hamparkan semua data berapa ayat ini, supaya kamu bisa mendiskusikan ini. Jadi kok ditanya supaya ngerti kamu. Ini pelanggaran zolim atas yang mana? Karena hukumnya belum datang. Ini masih diambil hukumnya gitu loh. Musa masih mengambil hukum di atas gunung. Kamu tidak bisa menjawab itu, ya. Tidak bisa kalau kamu tidak baca surat Al-A'raf surat 7 nomor 150. Nih. Kalau kamu hanya berbekal perjanjian lama toh, ini juga akan buntu, akan bingung. Tapi ketika kita, ya, makanya membaca Al-Quran tuh begitu. Kalau kamu ada kebingungan, teruskan aja. Nanti, jadi Al-Quran itu seperti open book kalau kita ujian waktu kuliah dulu, ya. Ada pertanyaan, ada jawaban, gitu loh. Pertanyaan kita di sini dijawab di sini. Pertanyaan kita, ya, di Quran surat Al-Baqarah 5152 itu dijawab tuntas, di Quran surat Al-A'raf surat 7150. Makanya aku kasih tanda, ya. Ini menjawab ini. Apa jawabannya? Kamu buka Al-Qur'anmu. Aku akan bacakan juga dari sini, aku baca ulang, ya. Nomor 150. 150. Al-A'raf surat 7 150, ya. 150. Kamu buka di kitabmu. Oke, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi Musa itu kan naik ke atas gunung itu untuk menerima Torah. Itu kan sudah dijanjikan gitu loh. Itu janjinya Allah, ya. Itu janjinya Allah, ya. Oke. Sekarang apa yang disampaikan oleh Quran surat Al-A'raf surat 750. Begini. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Maksudnya selama aku tinggal. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Mendahului janji Tuhan, itu kesalahannya. Mendahului janji Tuhan, ya, itu mendahului janji Tuhanmu, ya. Nih kesalahannya tuh di sini, ya.
bagaimana cara menjelaskan janji Tuhan? Tuhan itu akan menjanjikan ajaran, jalan. Tuhan itu akan menjanjikan jalan, ya, yang kita sudah sepakat. Nah, di sini mereka buat jalan sendiri. Itu loh kesalahannya, ya. Di sini, ya, Kanjeng Nabi Musa itu dijanjikan jalan, nih, ya, nih jalan. Nah, di sini mereka buat jalan sendiri. Itu loh kesalahannya. Makanya Allah tidak serta merta murka, ya. Bukan begini, bukan ada undang-undang dilarang membunuh, terus kamu membunuh. Enggak begitu, peristiwanya enggak begitu. Tapi begini membacanya. Allah menjanjikan jalan, ya. Di sini mereka tidak menunggu Kanjeng Nabi Musa turun, tidak menunggu jalan yang dijanjikan. Mereka sudah bikin jalan sendiri. Itu loh. Ya. Lihat di 152-nya. 152, ya. Makanya Allah, kalau kita lihat ini, Allah ya marah Allah, tapi ya nggak marah-marah amat lah. Ya, karena apa? Karena pelanggarannya seperti itu, ya. Bukan pelanggaran hukum, tapi pelanggaran terhadap janji, ya. Oke, lihat ini yang 152. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Nah, dimaafkan. Kezoliman yang di sini dimaafkan sama Allah. Allah masih memberikan, ya, katakanlah sebuah kebijaksanaan lah, gitu, ya. Nggak serta-merta Allah marah, murka, tidak. Dimaafkan agar mereka bersyukur. Gitu. Jadi kalau ada yang tanya atas kezaliman apa? Atau di sini aturan hukumnya belum datang karena masih diambil sama Kanjeng Nabi Musa. Maka kamu jawab kezaliman atas mendahului janji. Ya, mereka membuat jalan. Ini yang dijanjikan ini jalan. Mereka buat jalan sendiri. Perhatikan, jalan itu adalah ajaran. Ya, aku ngomong jalan. Ya, oke. Di situ jelas ya. Nah, sekarang kita ke bunuhlah dirimu itu. Kalau bunuhlah dirimu itu kita murni ke Al-Quran sekarang, ya. Bunuhlah dirimu itu. Nantilah aku sampaikan setelah di ujung ini, ya. Banyak yang kita kaji menarik tentang Musa ini, ya. Kanjeng Nabi Musa ini, ya. Oke. Sekarang begini. Kata bunuh, ya, itu diterjemahkan begini. Aku baca. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata, ya, wa isqala Musa liqaumihi, maksudnya berbicara kepada kaumnya, ya kaumi, ya wahai kaumku, ya. Inakum, kamu benar-benar telah menjalimi, zalamtum, ya. Menjalimi awakmu dewe, gitu, ya, dirimu sendiri. Anfusakum, ya. Anfusakum. Dengan menjadikan sembahan patung anak sapi, ya. Nanti kita bicarakan khusus tentang, kita nukil sekejap, ya, tentang yang dimaksud sesembahan itu gimana sih, ya. Karena aku minta jangan dianggap sesembahan itu ini patung anak sapi terus disembah-sembah gini tok gitu. Itu terlalu sederhana sekali, ya. Oke, ya. Aku lanjutkan. Dan menjadikan sembahan patung anak sapi. Karena itu bertobatlah, ya, kepada penciptamu. Nah, di sini katanya faktulu. Fa, ya, itu seperti wa, ya, kata penghubung, kata sambung, ya. Faktulu, ya. Anfusakum itu ya dirimu itu, ya, dirimu sendiri, ya. Seperti tadi kan ada kata anfusakum. Itu, ya, lebih baik bagimu, ya, khairul lakum, ya, di sisi penciptamu, inda barikum, ya. Dia akan menerima tobatmu, ya, sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Terus kita berpikir, mungkin nggak ya Nabi itu menyuruh kita bunuh diri, gitu loh.
Coba itu kamu renungkan dulu ya. Kamu renungkan dulu ya. Sekarang aku akan menjelaskan begini. Di sini ada kata ya. Gini dia. Di sini nampak leh. Qatulu ya. Qatulu. Kalau ini yang anfusakum ini nggak terlalu sulit ya ini ya. Anfusakum ya. Ya. Qatulu ini fiilnya amr ya. Fiil amr. Perintah, kata kerja perintah. Apa? Bunuhlah ya. Bunuhlah gitu ya. Bunuhlah ini. Bunuhlah ya. Nah, ini dirimu ya. Dirimu ya. Qatulu ini kalau di apa namanya itu? Di tasrif ya. Jadi ini satu kata dengan apa? Qatala. Qatala ya. Itu telah membunuh. Ini fiilnya mudhari ya. Fiil fiil mahdi. Fiilnya mahdi ini ya. Telah membunuh. Telah membunuh ya. Fiilnya madi. Kalau ini kan amr dia, perintah. Qatulu ya. Bunuh. Bunuh ini yang dibunuh itu apanya? Ini ya. Ini suruh dibunuh. Di sini tekstualnya anfusakum ya. Anfusakum, dirimu sendiri. Ya, disuruh bunuh. Bener nggak sih ya, Nabi itu menyuruh kita membunuh diri sendiri? Coba, ini dulu kamu renungkan. Ya, sekarang Al-Quran yang satunya. Iya, yang sini. Iya, Al-Quran yang itu. Oke. Udah berapa lama? Lihat. Waduh, sudah hampir 1 jam. Gini ya, kalau ini Al-Quran Depak ya. Ini Al-Quran Depak. Aku ada banyak versi Al-Quran. Ini kalau orang Kristen dengar dikirain Al-Quran itu bermacam-macam. Aku bilang versi. Yang perlu dipahami itu versi apanya? Versi terjemahan maksudnya, bukan tekstual Arabiannya. Makanya kalau ada teman Kristen bilang Al-Quran itu ada berapa versi, mereka bilang itu dikasih senyum aja lah. Dia nggak tahu yang maksud versi itu versi apanya. Ini versi terjemahan Depak ini ya. Al-Baqarah 54. Ini yang dibunuh ini begini. Nih ya. Ini terlalu kecil tulisannya ya. Nih. Ya, nampak leh. Nih. Udah. Nah, ini terlalu kecil, aku bacakan aja ya di sini. Begini. Membunuh dirimu ada yang mengartikan orang yang tidak menyembah anak lembu itu membunuh orang yang menyembah. 1, ya. Ada pula yang mengartikan orang yang menyembah patung anak lembu itu saling membunuh. 2. Yang ketiga, dan ada pula yang mengartikan mereka disuruh membunuh diri mereka masing-masing. Ya, ada 3 penafsiran versi Depak ini ya. Ada 3 penafsiran. Yang tidak menyembah anak, kan tidak semua itu menyembah anak patung. Itu disuruh membunuh yang menyembah, atau sesama penyembah mereka saling bunuh-bunuhan, atau yang menyembah itu membunuh dirinya sendiri-sendiri. 3 versi itu. Tiga cara itu, cara versinya Depak ya. Terus kita coba nanti kamu Google ya, itu keterjemahan masing-masing itu banyak, hampir sama. Hanya satu yang tidak beda gitulah, yang agak sama dengan pemikiranku ya. Karena tidak mungkin lah. Bagaimana Nabi kok mengajarkan suruh membunuh? Itu yang pertama. Yang kedua lagi aturannya belum turun. Yang ini tadi. Cuman dia sudah kesalahan kok nggak nunggu aturan dulu loh. Ini kita mau dikasih jalan sama Allah, sudah dijanjikan. Untuk mengambilnya perlu 40 hari. Bangsa Israel ini nggak sabar nunggu 40 hari, dia bikin jalan sendiri. Gitu loh. Maka kan ini sebuah kesalahan yang sebetulnya, makanya tadi kan di ayat berikutnya Allah tuh memaafkan supaya mereka ya kebijaksanaan Allah lah ya, dimaafkan lah gitu ya.
Karena apa? Ini bukan begini, bukan ada hukum jangan makan babi, terus dia makan babi. Nah, itu lain ya. Perspektif lain. Ini jalan. Dijanjikan jalan, nggak nunggu jalan ini datang, dia sudah bikin jalan sendiri. Nah, makanya sekarang aku jelaskan tentang menyembah. Begini loh. Kita terlalu sempit ya kalau memahami dalam kitab-kitab suci itu menyembah itu terus misalkan opo yo. Misalkan inilah ya. Ini kamera ini ya. Ini kamera terus tak sembah-sembah gini itu. Kita selalu berpikir tekstual seperti itu. Menyembah itu begini. Apakah begitu? Gitu. Tidak begitu ya. Untuk aku menjelaskannya, nah ini. Sebentar ya. Ini sudah jelas ya. Qotulu ini ya dari kotala ya. Terus anfusakum dirimu itu ya. Bunuhlah dirimu tadi sudah jelas ya. Sekarang bagaimana cara memahaminya? Aku mau menjelaskan ya. Di sini dia fiilnya amar, diperintahkan, bunuh dirimu. Oke, ini loh Al-Qur'annya taruh sana. Ini tempatnya sempit jadi harus di apa namanya? Dibagi-bagi ya. Aku hapus ini sudah lah ya. Sudah paham kan? Bagaimana peristiwanya ini 52 yang klasik merah-merah ini udah paham lah ya. Oke, ini sekarang aku hapus. Nanti kalau nggak paham, kalau kamu sulit belajar ya diulang-ulang lah, tonton diulang-ulang. Kalau kamu sering mengulang kan lebih sama-sama untungnya. Kamu juga untung semakin paham, aku juga untung semakin banyak viewer, kan gitu kan? Tapi kalau kamu Skype nggak tahu ceritanya gimana itu. Aku juga nggak tahu, katanya kalau di Skype iklan nggak masuk gitu katanya ya. Oke, mana aku menjelaskan? Oh begini. Aku sudah jelaskan kamu tentang iman. Dulu kan sudah toh? Iman itu apa? Cara pandang dan sikap hidup. Ini. Ya. Jadi bukan hanya percaya gitu loh. Percaya terus dia beriman, enggak begitu. Orang lain itu ya percaya kalau ini Al-Qur'an ini percaya. Orang-orang itu percaya. Tapi kapan dia bisa beriman? Belum. Ya. Jadi iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup. Oke. Iman ya, nih. Iman itu bisa dibagi menjadi iman hak ya. Hak dan iman batil. Jadi orang-orang yang kafir itu jangan kamu kira tidak beriman ya, beriman ya. Dengan iman apa ya? Iman batil ini. Ya. Ini kan sudah aku jelaskan kan. Iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup. Semua nabi itu di sini dia iman hak. Ya. Di luar nabi, di luar yang diajarkan nabi itu hakul yakin pasti iman batil. Ini nanti ujung-ujungnya disebut dengan sebutan togut. Apapun di luar yang iman hak yang ini gini supaya ini kanjeng Nabi, para kanjeng Nabi ini ya. Para kanjeng Nabi. Semua kanjeng Nabi itu mesti yang diajarkan iman hak. Di luar yang diajarkan oleh kanjeng Nabi itu iman batil. Gini loh. Ya. Paham ya? Ini hak, ini batil. Tuh. Oke. Sudah ya? Kalau sudah sini aku pindah ke kanjeng Nabi Musa. Ya, ini kan para kanjeng Nabi ya. Di sini. Nah, sekarang aku ganti. Aku hapus sekarang. Apa iman? Cara pandang dan sikap hidup ya. Oke. Gua hapus. Sekarang kita fokus ke kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa. Kita sudah aku jelaskan tadi, semua para nabi artinya tanpa kecuali. Siapapun dia kalau dia nabi ya, pasti dia menyampaikan iman hak ya. Di sini dia. Ya. Ini iman hak. Apa? Torah.
ya kan menerima Torah kan. Kanjeng Nabi Musa itu iman hak Torah. Sementara mereka melakukan iman batil, ya. Iman batil. Apa itu ya? Anak sapi gue. Anak sapi gue. Ya. Jadi ini ada pertarungan antara iman hak, yaitu yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Musa lewat Torahnya, ini iman batil dengan cara menyembah anak sapi itu. Ini Kanjeng Nabi Musa posisinya seperti ini ketika dia ditinggalkan. Yang aku tanya itu begini loh. Kalian memahami ayat ini gimana? Apakah berulang kali aku ulangi, menyembah anak sapi itu apakah sekedar terus disembah-sembah gitu terus jadi masalah? Lihat, iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup. Kalau aku mengartikan anak sapi ini hanyalah sekedar perwakilan dari cara pandang dan sikap hidup yang batil, yang di luar dari iman hak. Yang dijanjikan kan ini dijanjikan belum datang, dia sudah bikin jalan tersendiri. Jadi ini jalan, ya, ajaran, ya, ini ya, ini jalan, ini juga jalan. Jalannya itu sudah dijanjikan, cuman nggak kesusu, nggak sabar kesusu. Mereka bikin jalan sendiri, ya anak sapi ini. Sementara kita tahu bahwa iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup. Artinya, cara pandang dan sikap hidup mereka itu bikin aturan sendiri, tidak seperti cara pandang dan sikap hidup yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi Musa lewat Torah ini. Gitu loh. Jadi jangan sekedar iki patung anak sapi itu disembah-sembah ini, enggak. Cuman yang menjadi mengusik pemikiranku juga, apakah dalam waktu 40 hari, karena Al-Quran dan Bible seperti aku tadi bilang, kurunnya itu dimensi waktunya itu 40 hari. 40 malam, 40 malam. Kalau di Al-Quran 40 malam, kalau di 40 malam, 40 hari. Pertanyaanku, apakah dalam waktu sesingkat ini mereka itu nggak sabar ya? Itu loh. Yang aku kadang-kadang bertanya. Ini kan cuma 1 bulan 10 hari ini. Apakah dalam waktu sesaat ini mereka nggak sabar? Kalau memang nggak sabar ya pantas juga kalau disebut Bani Israel itu tegal tengkuk itu. Apa orang Jawa bilang? Mokong. Orang sabar. Sampai-sampai di kitab Perjanjian Lama minta dibikinkan Tuhan, begitu juga di Perjanjian Akhir kan, minta Tuhan gitu loh. Kan ini menarik tuh diskusikan. Artinya memang bangsa Israel itu memang bangsa-bangsa yang karakternya itu nggak sabaran. Ya, 40 hari aja menunggu, mereka nggak sabar. Nggak sabar terhadap jalan yang dijanjikan, bikin jalan sendiri. Gitu loh. Nah, sekarang maksudnya, ini mungkin kalian sudah mulai terbuka inilah. Bunuhlah dirimu. Ya. Kan begitu kan? Bunuhlah dirimu. Ini pilihannya beragam ini. Kamu akan memahami seperti terjemahan Depak atau memahami seperti aku. Depak itu banyak, mainstream yang memahami seperti Depak. Jadi benar-benar membunuh diri. Gitu loh. Benar-benar membunuh diri. Cuman kan kita kan bertanya, masa sih? Toh kesalahannya bukan kesalahannya karena ketidaksabaran. Sekarang kita ketemu kosakata. Kesalahannya kan orang Bani Israel itu adalah kesalahan tidak sabar, menunggu jalan yang dijanjikan sehingga mereka membuat jalan sendiri. Itu tidak sama dengan mereka sudah dikasih jalan, ternyata mereka menyimpang bikin jalan sendiri. Itu tidak sama. Nah, ini jalannya belum sampai, belum diajarkan oleh Kanjeng Nabi Musa, masih mau diambil. Selama 40 hari perpisahan itulah bangsa yang tegar tengkuk. Ini orang kanten, orang Jawa bilang, tidak sabar. Gitu, ya. Nah, sekarang
yang dimaksudkan di Nabi Musa, bunuhlah dirimu itu, kalian akan pahami seperti Depak. Kalau Depak memahami, ya dibunuh dengan 3 variasi tadi. Versi Depak. Ya. Kan tidak semua itu menyembah sapi, ya. Yang menyembah sapi dibunuh oleh yang tidak menyembah sapi, itu pertama. Sesama menyembah sapi baku bunuh, kedua. Yang menyembah sapi membunuh dirinya masing-masing, ketiga. 3 pilihan itu. Artinya kepisikli, ya. Sedangkan aku begini, pembunuhan ini di sini nampak, Le. Ini ada yang fisik. Aku metafisik. Pembunuhan itu bukan pembunuhan yang fisik. Nampak, Le? Ini nampak. Perhatikan, di sini intinya. Pembunuhan itu yang dimaksud bunuh dirimu, ada yang memahami secara fisik. Tapi aku tidak, aku akan memahami secara metafisik. Jadi bukan tubuhnya, dirinya, jiwanya yang dibunuh. Meskipun dia menggunakan kata anfusakum itu, dirimu itu. Maksudnya sebetulnya kita mendiskusikan anfus itu juga menarik. Sebetulnya dia punya banyak makna, polisemi, ya. Yang disebut diri itu yang mana sih sebetulnya? Ini. Oh, ini tangan ini. Bukan koco ini. Kalau ini kepalanya koco. Nah, koco itu yang mana? Gus Beti itu yang mana? Ini tangannya Gus Beti. Ini kepalanya Gus Beti. Ini rambutnya Gus Beti. Nah, Gus Beti itu yang mana? Itu nanti menyerempet tasawuf menjelaskannya, ya. Oke. Jadi aku mengatakan bahwa membunuh diri di sini bukan dari parameter fisik. Tapi yang dibunuh adalah metafisik. Apa yang dibunuh? Ini loh, saudaraku. Ini dibunuh. Ini yang dibunuh. Terus beralih kemana? Beralih ke ini. Jalan ini. Gitu loh. Ya. Jadi yang dibunuh itu ini loh. Jalan yang keliru ini dibunuh dalam kerangka berpikir kehidupanmu, dalam cara pandang dan sikap hidupmu yang keliru. Kan ini iman batil ini. Ini cara pandang dan sikap hidup yang batil ini yang dibunuh, maka beralih kepada cara pandang dan sikap hidup iman hak ini lewat apa? Torah. Nih. Yang dibunuh itu ininya. Itulah yang aku katakan, bunuh diri itu bisa fisik, bisa metafisik. Aku yang ke metafisik. Oke. Sudah berapa lama, Le? Panjang kali. Sudah 1 jam 7 menit. Ya, mohon maaf kalau kepanjangan ya. Jadi intinya di sini aku berbeda ya, secara mainstream aku berbeda, tidak sama ya, tapi monggo kalian boleh pilih apakah ikut cara kerangka berpikirku seperti ini. Yang dibunuh itu adalah iman batilnya. Menyembah anak sapi itu jalan yang bengkok supaya memilih jalan yang lurus yang sudah dijanjikan oleh mereka. Jadi ini yang dibunuh. Atau kalau aku bawa ke sini, bunuh dirimu itu bukan fisik tapi yang metafisik yang dibunuh. Ya. Itu kalau dari aku, tapi banyak ya. Depak tadi seperti itu, nanti kalau mau googling juga banyak. Kesimpulannya, aku menyimpulkan yang dibunuh itu adalah metafisiknya, bukan fisiknya, yaitu imam batilnya, ya, penyembahan terhadap anak sapi. Aku ulangi lagi, jangan kamu anggap anak sapi digini-ginikan tok lo ya. Ini mewakili cara pandang dan sikap hidup. Artinya kehidupan mereka itu tidak mengikuti hidup yang diajarkan oleh Allah. Mereka membuat aturan sendiri dalam hidup. Agama itu kan mengatur kita hidup. Seperti sekarang orang Islam itu sholat 5 waktu, ya, lalu syahadat, ya, zakat, naik haji nanti, baik terhadap tetangga, suka menolong, ya, hanya mengabdi kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung yang tunggal itu cara pandang dan sikap hidup itu diaktualisasikan dalam kehidupan. Jadi jangan sesederhana ini anak sapi disembah-sembah begini, jangan. Cara pandang mereka juga rusak sudah. Karena tidak berdasarkan iman hak. Cara pandang yang batil ini disuruh bunuh. Terus memakai cara pandang yang hak.
berdasarkan Torah. Itu jawabanku, tetapi untuk viewerku semua, kebebasan ada di tangan Anda. Anda mau mengikuti apa yang aku jelaskan atau mengikuti mainstream, tidak ada masalah. Tugasku hanya menyampaikan, terserah Anda pilih sesuai mana yang Anda mau. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.